Hadirin yang muliakan Allah, jadi banyak yang mengaku sebagai muslim dan muslimah, tapi kelakuannya jauh daripada ajaran Islam itu sendiri, termasuk masih banyak di Depok ini, ya, daerah kami Sawangan, bahkan Bedahan, masih banyak yang masih berani meninggalkan ibadah sholat yang 5 waktu, padahal rumahnya kadang-kadang nempel dengan masjid, dengan mushola. Nauzubillah min, masih banyak yang demikian, padahal dia KTP-nya agamanya agama Islam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208 telah berfirman berkenaan dengan keislaman seseorang itu dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu lengkap satu ayat 208 surah Al-Baqarah, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, hendaklah kalian masuk ke dalam agama Islam ini secara totalitas. Kafah ini secara menyeluruh, tidak boleh hanya setengah-setengah. Yang ini dilakukan, yang ditinggalkan, hendaknya semuanya kita lakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ayat Allah berpesan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan kalian tidak boleh mengikuti jejak langkah setan, godaan rayuan setan, innahu lakum aduwwum mubin, karena sungguh setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ini yang pertama, ya, artinya keislaman kita mudah-mudahan dengan bergantinya tahun Hijriah ini semakin mantap, bisa menjadi muslim yang kafah tadi. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, Bapak dan hadirin yang terhormat, dari 3 hal yang dikhawatirkan di akhir zaman adalah wala minal Qur'an illa rasmuh, dan tidak tinggal daripada Al-Quran kecuali hanya tulisannya saja. Maksudnya di akhir zaman ini banyak orang yang punya Al-Quran, mushaf Al-Quran, akan tapi hanya sekadar dipajang, malas ya untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dikaji. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Umamah, beliau telah bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang dibaca ketika di dunia ini itu akan memberikan syafaat, ya, penolong, membantu kepada para pembacanya ketika di dunia. Mudah-mudahan kita termasuk yang mau membaca kitab suci Al-Quran setiap saat kita. Amin. Bahkan selain kita dituntut untuk membacanya, juga kita hendaknya mau dan mampu mentadaburi. Tadabur itu artinya menghayati, mengkaji, memahami isi kandungannya. Bagaimana orang yang mengaku sebagai muslim dan muslimah, tapi kalau tidak ada gairah untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ini bisa kita baca dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 24. Surat apa? Muhammad ayat 24. Kalau di Al-Quran dicari surat Muhammad nggak ketemu, itu ada ganti, ya, namanya surah Al-Qital. Jadi kalau surah Baroah ganti surah Taubah,
Surah Mukmin gantinya surah Ghafir, tapi kalau surah Muhammad gantinya adalah surah Al-Kitab. Di situ ada firman Allah yang singkat, padat tapi sangat keras, ya. Bunyinya afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Itu satu ayat penuh seperti itu, ya. Ayat 24 surah Muhammad namanya. Artinya afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka umat Islam ini tidak ada keinginan untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, untuk memahami dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka itu sudah terkunci? Jadi kalau Bapak hadirin pernah belajar bahasa Arab, atau apalagi sudah belajar ilmu balaghah namanya, yang terdiri dari 3 ilmu, yaitu ilmu ma'ani, badi dan bayan, itu akan terasa sekali bagaimana murkanya Allah bagi umat Islam ngaku sebagai muslim-muslimah tapi tidak ada gairah untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan hijrah kita ini, mudah-mudahan yang tadinya malas untuk membaca Al-Quran tambah rajin membacanya, bahkan mentadabburi kandungannya, mengamalkan isinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terakhir ini udah terazan. Yang ketiga adalah masajiduhum yawma idzin 'amiratun bil bina wa qulubuhum kharibatun 'anil huda. Artinya bahwa di akhir zaman nanti banyak masjid-masjid yang dibangun dengan sangat indah, dengan dana yang sangat mahal, ber-em-eman atau berpektean, ya, miliar-miliaran dan triliun-triliunan. Akan tapi dalam hadisnya, dan sayang penghuninya banyak yang kosong dari hidayah Allah, sehingga banyak masjid-masjid yang melompong, khususnya ketika sholat subuh. Na'udzubillah min. Oleh karena itu, kita masjid bangun dengan baik, dengan indah, dengan megah, akan tapi kita pun harus siap mengisinya dengan sungguh-sungguh, sehingga kita termasuk manusia yang akan mendapat naungan di yaumil qiyamah kelak. Dengan di antara 7 golongan adalah warajulun qalbuhu ma'allaqul bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, penuh perhatian dengan masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena sudah terdengar azan, saya cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.